Hai Rek, piye kabare? Sehat toh? Ketemuane mbek aku, Yusron. Di kesempatan iki, aku ape bahas produk praktikum bisnis panganku mbek kelompokku. Produknya apa? Komica. Dawet rasai maca. Bingung gak kon? Nah, dawete iki beda mbek liyane. Duduk kaleng-kaleng. Dawete kudu kaleng-kaleng pokoknya rasanya ono macae. Nah, apa maneh dawet iki kudu ana cendole. Apa maneh 500-an. Kalau kayak ketan. Jadi dawet itu dawet pokoknya dawet biasa tapi ono rasa macae wis pokoknya. Lanjut. Kalau misalnya ada bazar makanan, Mbak lebih milih minuman atau makanan? Kalau aku sih minuman ya. Kenapa Mbak kok milih minuman? Ya karena seger aja gitu kan, jalan-jalan di pasar itu capek, jadi kayak butuh minum. Jadi cita rasa yang diinginkan seperti segar dan manis atau gimana Mbak? Oh ya, kalau minuman itu suka yang manis sih. Oh yang manis. Iya. Aku sih lebih ke makanan. Kenapa tuh kok milih makanan? Soalnya kalau makanan tuh lebih ngenyangin aja sih. Terus cita rasa yang diinginkan seperti gurih, manis, atau pedas? Aku lebih suka pedas kalau nggak manis. Kira-kira. Minuman, soalnya Malang lagi panas ya. Minuman seperti apa yang Mbak pengenkan? Seperti rasa itu. Manis sih, manis seger. Manis segar. Oke, makasih. Nah, tadi kan sudah dilakukan survei langsung kepada konsumen, di mana ada 10 konsumen. 7 dari 10 konsumen lebih memilih produk minuman ketika diadakannya kegiatan food bazar, dengan alasan karena cuaca Malang kadang panas. Terus juga ketika kita jalan di bazar, kita juga akan membutuhkan minum seperti itu. Nah, 3 dari 10 konsumen itu lebih memilih produk makanan karena alasan makanan itu lebih mengenyangkan dan varian rasa dari makanan itu bisa bermacam-macam, seperti rasa pedas, manis, gurih, asin, seperti itu. Nah, tadi kan ada 7 konsumen yang memilih produk minuman, di mana 4 diantaranya itu lebih memilih minuman dengan rasa yang manis. Kemudian 3 lainnya itu memilih minuman yang menyegarkan, kayak gitu. Kita juga melakukan metode survei pasar yang lainnya, seperti membuat Google Form, kemudian disebar ke mahasiswa FTP dan mahasiswa UB. Hasil dari Google Form yang sudah kita sebar, dari responden itu menjawab sekitar 70% responden itu berumur 15-22 tahun, dan sebanyak 70% juga responden memilih produk minuman jika diadakan kegiatan food bazar. 30% lainnya itu memilih makanan, dan ketika responden yang memilih minuman itu, mereka lebih memilih minuman dengan cita rasa manis dan menyegarkan. Kemudian yang memilih makanan itu memilih makanan ringan dengan rasa yang gurih, kayak gitu. Nah, dari kedua survei tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa konsumen lebih memilih produk minuman dengan rasa manis yang menyegarkan. Nah, untuk produknya yang akan kami jual akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Nah, setelah melakukan market research, baik melalui Google Form yang disebar dengan sosial media, melalui wawancara, maupun studi analisis dengan pertimbangan beberapa faktor, didapatkan hasil bahwa konsumen itu lebih berminat untuk membeli produk minuman yang manis dan menyegarkan. Di sini kita ingin menggabungkan cita rasa etnis Nusantara dengan cita rasa mancanegara. Oleh karena itu, inovasi yang kami buat di sini adalah produk minuman dengan perpaduan dawet dan juga matcha. Nah, pasti teman-teman semua pada tahu kan apa itu dawet dan juga matcha? Seperti yang kita tahu, dawet merupakan minuman tradisional dari Indonesia yang memiliki cita rasa yang unik dan khas.
Es dawet mungkin sering kita jumpai di penjual pinggir jalan, penjual keliling, ataupun di kedai-kedai tertentu. Dawet sendiri adalah minuman dingin yang berisi campuran santan kelapa, gula merah, dan bulir dawet dari tepung beras yang dicetak dan diberi warna sebagai isiannya. Di Indonesia, dawet ini sering digunakan dalam salah satu tradisi pernikahan, terutama pernikahan adat Solo, yaitu tradisi dodol dawet, di mana pengantin wanita akan menjual dawet kepada para tamu undangannya. Nah, kalau matcha sendiri merupakan teh fermentasi asal Jepang yang biasanya digiling dalam bentuk powder. Di Jepang, matcha sering digunakan dalam salah satu tradisi, yaitu tradisi Cha-no-yu. Dalam tradisi ini, biasanya akan disajikan matcha untuk para tamu dalam suatu pertemuan. Dahulu, matcha hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Namun sekarang, matcha menjadi produk yang sangat populer dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Matcha sangat banyak digemari oleh berbagai kalangan, terutama kalangan anak muda. Oleh karena itu, di sini dibuat produk minuman dengan perpaduan dawet dan matcha yang diberi nama Komicha. Penyajiannya sendiri terdiri dari bulir-bulir dawet, gula merah, es batu, santan, dan juga foam matcha di atasnya. Tentu akan menjadi perpaduan yang manis dan menyegarkan, kan? Inovasi kombucha ini diharapkan dapat bersaing dengan minuman-minuman yang sedang tren saat ini dan juga dapat melestarikan minuman tradisional Indonesia. Lanjut.
lanjut. Halo teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit nih tentang bisnis plan dari produk kami, yaitu produk minuman dengan merek dagang Komicca. Nah, Komicca sendiri dia merupakan minuman hasil dari perpaduan dua kuliner khas dari negara yang berbeda. Nah, jadi kalau di Komicca ini, negara yang pertama kita ambil dari Indonesia sendiri. Indonesia sendiri itu tepatnya di daerah Jawa. Nah, minuman yang kita pilih di sini namanya dawet. Teman-teman pasti tahu lah ya dawet itu apa ya. Nah, kita tahu dawet sendiri itu dia merupakan butir dari olahan tepung dan kemudian disajikannya bersama-sama dengan santan, gula aren, sehingga dia bisa membentuk minuman yang segar dengan rasa yang manis. Dan kemudian negara yang kedua yaitu kita memilih Jepang. Nah, Jepang sendiri itu terkenal dengan matchanya, teman-teman. Nah, jadi Komicca sendiri ini dia perpaduan antara dawet dengan matcha. Nah, untuk bentuk produknya sendiri, matchanya ini kita sajikan dalam bentuk foam. Nah, foamnya ini nanti akan ada di atas dari produk kita. Jadi urutannya ada dawet, gula aren, santan, kemudian ada matcha foam. Nah, ketika kita akan mengkonsumsinya itu, produk ini perlu di shake atau dikocok terlebih dahulu supaya foam tersebut dapat bercampur dan menyatu rasanya dengan dawet kita itu. Nah, udah kebayang gak sih segernya kayak gimana ya? Jadi moto dari bisnis kita sendiri itu warna-warni dawetnya, puas segarnya. Lucu kan teman-teman? Kenapa sih kita pilih moto yang kata-katanya warna-warni dawetnya? Nah, jadi di sini aku akan masuk ke dalam inovasi-inovasi yang kita pilih untuk produk kita ini supaya dapat bersaing di pasaran. Jadi dua inovasi yang kita pilih itu ya, yang pertama dengan memadukan dawet dan matcha ini teman-teman, sehingga menjadi satu produk dengan rasa yang pas, manis, dan kita juga bisa menikmati dua kuliner dari negara yang berbeda dalam satu produk gitu ya. Nah, terus inovasi yang kedua di sini, kalau teman-teman tahu sih dawet itu pasti warnanya kalau nggak hijau ya pink gitu kan. Nah, tapi inovasi dari saya dan teman-teman sendiri, tim Komicca ini, kita membentuk atau memproduksi dawet dengan warna-warni yang lucu. Jadi warna dari dawet kita sendiri itu nggak cuma hijau atau pink, tapi kita memilih warna lain misalnya seperti ungu, biru, kuning, atau yang warna pink gitu. Jadi lebih menarik lah dan berbeda dari dawet-dawet yang ada sebelumnya gitu. Untuk harganya sendiri, kita jual dengan harga yang masih terjangkau sekali, yaitu Rp8.000. Jadi kita juga melihat dari pasar kita sendiri, karena kita akan memasarkannya kepada kebanyakan teman-teman mahasiswa sendiri gitu ya. Jadi harga kita ya kita pilih harga yang benar-benar terjangkau, namun memberikan sebuah untung lah untuk bisnis kita ini, teman-teman. Untuk sumber dayanya sendiri itu ada 6 tim yang bekerja di dalam Komicca ini sendiri. Jadi dari nama-namanya itu ada Dania, ada Adel, Adelia Aru, Hanida Salma, kemudian Siti Masruroh, Yusuf Abdullah, dan saya sendiri Wahyu Indah Matasari. Jadi di sini kita terbagi dalam tugas yang berbeda-beda, mulai dari market research, kemudian ada pembentuk ide, kemudian bagian packagingnya sendiri, terus untuk bisnis plannya sendiri. Yang ada di produk Komicca. Produk Komicca merupakan produk minuman yaitu singkatan dari Kokonatsu Miruku Matcha yang merupakan perpaduan dari es dawet dan ada foam matcha di atasnya.
Dari kombucha ini juga merupakan perpaduan dari dua negara, yaitu dari Indonesia dan dari Jepang. Untuk pengemasannya dikemas di dalam cup. Fungsi pengemasan sendiri yaitu sebagai wadah dan untuk melindungi produk yang ada di isinya. Selain itu sebagai identitas produk dan untuk menarik konsumen, daya tarik konsumennya. Di sini digunakan cup jenis PP. Cup jenis PP ini memiliki sifat yang kuat, kemudian tidak elastis dan transparan seperti ini. Di kemasan ini juga dicantumkan dari nama produk kita, yaitu Kombucha, sehingga sebagai fungsi identitas produk. Kemudian untuk menarik daya konsumennya, kita akan mendesain desain kemasan seperti ini, yaitu ada variannya, terus ada kata-kata dari Kombucha itu sendiri. Dan untuk penutupnya nanti kita akan menggunakan sealer dari plastik, sehingga ketika produk ini dibawa kemana-mana tidak akan mudah untuk tumpah. Kemudian kenapa kita tidak menggunakan jenis kemasan botol? Karena untuk produk Kombucha ini adalah produk minuman yang siap untuk dikonsumsi, sehingga untuk mengkonsumsinya setelah ditusuk nanti akan di-shake langsung dapat dinikmati. Itu untuk kemasan dari produk Kombucha. Seperti ini kemasan dari produk Kombucha, minuman dawet dan matcha. Jadi dengan menggunakan kemasan seperti ini transparan, sehingga daya tarik dari gradasi warnanya bisa terlihat. Kemudian identitas produknya juga bisa terlihat seperti ini. Ini untuk tampilan belakangnya. Itu. Kemudian untuk bagian penutupnya kita menggunakan sealer, sehingga apabila digunakan atau dibawa kemana-mana itu tidak mudah tumpah, sehingga kuat. Jadi cup dari cup, sehingga cup merupakan kemasan yang cocok buat produk Kombucha. Dia tekan kelompokku, ya wes lek ngono. Suwun, bye. But you just gotta know it'll all be fine, it's okay. Del, malah sekarang panas ya. Ya panas Dan. Gerah nih, aku pengen minum yang seger-seger. Apa ya kira-kira? Enaknya kita minum es apa ya Dan yang segar gitu? Iya, apa ya? Aku nggak tahu juga. Hai, kalian haus? Iya. Minum aja Kombucha. Apa tuh Kombucha? Nah, Kombucha ini dawet yang dikasih pomaca. Dengan kalian minum Kombucha, pasti rasa haus kalian akan hilang. Dan dengan kalian minum Kombucha ini juga, pasti dapat mendalam rasa lapar kalian. Kok bisa? Karena di Kombucha ini ada dawetnya. Nah, kira-kira kalian berdua tertarik nggak buat pesen Kombucha? Iya, tertarik. Kira-kira tuh, iya. Kira-kira beli di mana tuh? Cara pemesanan dari Kombucha ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Untuk online-nya sendiri, teman-teman bisa mengunjungi official account kami, yaitu di Instagram dengan nama @kombucha.id. Nah, di sini juga akan tersedia untuk kontak person. Teman-teman bisa menghubungi di sini. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa DM melalui Instagram kami. Nah, untuk pemesanan secara offline-nya, teman-teman bisa dari mulut ke mulut. Kombucha ini sendiri dijual dengan harga Rp8.000. Nah, untuk Kombucha ini sendiri biasanya ready di area FTP, UB, dan sekitarnya. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang di luar UB bisa juga pesen Kombucha ini dengan cara COD. Nanti untuk pemesannya sendiri itu tidak ada biaya ongkirnya, tapi teman-teman untuk ordernya sendiri harus minimal 2 Kombucha. Gitu.
dia tekan kelompokku. Ya wis lek ngono. Suwun, bye.